Kali ini kita bakal lanjut lagi untuk aplikasi manajemen jadwal perjalanan bus. Sekarang baca. Oke, sebelumnya kita udah berhasil buat ini ya, nampilin table ini, terus juga kita udah bisa pagination-nya sebelumnya gitu ya. Sekarang kita mau buat ini, yang buat baru ini, formnya gitu ya. Ini kita kasih margin dulu ya, biar rapi. Ini kita buka codingan kita. Kita buka di bagian supir, kita scroll ke bawah. Ini tuh kelihatan nggak sih sebenarnya? Enggak ya? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan bang, kecil banget. Nggak apa-apa, emang harus ada perjuangannya. Oke, ini udah agak misah ya, jadi bagus sekarang. Kita mau buat baru di sini. Jadi mungkin kita bakal buat baru ya, mungkin tambah kali ya. Orang dibuat gitu, mungkin jadi tambah lebih bagus tuh. Coba scroll ke atas, kita tambah baru gitu ya. Terus kita buka Explorer kita. Terus di sini kita bakal nambahin satu file baru, namanya adalah add.view gitu ya, add.view. Seperti biasa kita pakai template dulu. Template ini. Oke, kita simpen. Terus kita buka di router index.js kita scroll ke atas, kita tambahin di sini import supir add from views supir lalu add.view gitu. Lalu kita scroll ke bawah di bagian path ini, kita tambahin satu path baru, namanya adalah supir.add gitu ya, tapi path-nya adalah supir add. Name-nya adalah supir.add. Lalu komponennya adalah supir add ini. Oke, kita simpen, kita balik ke supir.view kita. Terus di bagian sini, ini di bagian sini yang link atas ini kita ganti jadi router link. Router link to mana? To home ya. Jadi kita yang ini kita pengen pindahin ke home. Yang ini kita mau dia ketika diklik pindahnya ke home. Ujungnya juga kita ganti jadi router link. Lalu di sini di bagian ini kita bakal tambahin router link lagi to kemana? Untuk ke field, ke router maksud saya supir.add ini. Lalu kita scroll ke samping, kita tambahin namanya inline block. Kenapa? Karena biar sejajar nantinya. Lalu di sini kita ganti jadi router link. Oke, kita simpen. Kita balik ke website kita. Kita bakal bisa tambah supir sekarang. Oke. Kita ke home, bisa bus, home, lalu supir. Sekarang udah bisa tambah supir dan juga home. Sekarang ke tambah supir, ke halaman tambah supir. Lalu kita balik ke add.view di sini. Lalu kita lihat di file kita, di file template kita bakal pakai yang add bus. Kita buka di VS Code kita. Kita bakal copy di sini kontainernya, kita bakal paste di sini. Oke, mantep. Terus ini kayaknya kurang nih, coba ya. Harusnya kurang sih. Oke, kurang ya. Bener firasat saya nih. Terus di sini ada field apa aja yang bakal kita input? Ada field nomor registrasi. Ini kita bakal pakai dua ya. Satu ini select, yang lainnya adalah input biasa gitu ya. Terus di sini bakal kita hapus aja di sini. Jadi sisain dua, di sini bakal saya hapus lagi. Bakal saya pindahin ke bawah. Kayak gini. Terus ini kita bakal buat dua, buat satunya yang cancel ya. Ini terus BG-nya kita ganti jadi border white, border gray, teksnya teks gray, 800, text center gini. Lalu kita ganti jadi cancel. Oke. Ininya kita ganti, kita tambahin jadi flex space x2. Oke. Kita balik, harusnya jadi kayak gini. Tambahin lagi dari sini namanya border gitu.
Oke, ada border, ada simpan dan cancel di sini. Kita bakal tambahin namanya nomor rek, no rek gitu. Nah, kita hapus dulu aja. Ini juga bakal kita hapus ID sama name-nya. Lalu kita ganti namanya jadi nomor registrasi gitu. Lalu placeholder-nya juga kita bakal ganti jadi nomor registrasi supir gitu. Oke. Terus ini kita copy aja, kita paste di bawahnya. Ini saya biar rapi, saya bikin dua aja, dua spasi gitu. Kayak gini. Terus ada juga nama lengkap. Di sini nama gini. Terus di bagian placeholder-nya tulis nama lengkap supir. Gitu. Terus kita lihat lagi di postman kita. Ada alamat di sini. Kita copy di sini, kita paste di bawahnya. Namanya adalah alamat. Gitu. Oke. Terus ini kita ganti yang placeholder-nya jadi alamat supir. Kita simpen. Kita balik ke websitenya. Di sini ada nomor registrasi, nama, alamat. Yang ini kita bakal ganti jadi jenis kelamin atau JK gitu. Ini ID-nya bakal kita hapus. Terus ini juga bakal kita hapus juga. Samping, nggak ada lagi. Ini kita bakal tambahin jadi laki-laki. Ini value-nya adalah L. Lalu ini kita copy, atau nggak usah kita copy, kita ngetik aja lebih cepet kayaknya. Value-nya adalah P, perempuan gitu ya. Lalu option. Oke. Kita balik ke website kita jadi JK, cancel dan simpan. Kalau kita cancel, kita maunya dia bakal nge-redirect atau mindahin halamannya ke home. Maksud saya ke halaman list. Jadi di sini kita bakal nambahin MT-nya jadi 4 biar ada space lebih banyak. Terus button-nya kita bakal ganti jadi router link to mana? To supir name supir titik index ini. Oke. Jangan lupa akhirnya juga kita bakal ganti router link. Oke, harusnya udah bisa. Di sini kita klik, oke tambah baru. Oke. Kita udah berhasil buat formnya. Sekarang kita bakal buat fungsionalnya. Jadi di bagian store supir.store ini kita bakal tambahin satu action baru, namanya adalah add supir, atau mungkin kita bakal copy aja yang ada di supir ini, yang ada di bus. Nah ini store new buses, kita bakal copy ke supir ini, kita bakal paste di sini. Data ini kita akan ganti jadi supir, lalu bus ini kita ganti jadi supir, lalu URL-nya kita ganti jadi supir pakai S, supirs, lalu ini kita ganti jadi supir. Oke, lalu ini kita copy, kita paste di action, kita simpan. Lalu ke add.view yang ada di supir ini kita tambahin satu script ini, lalu kita export default, lalu kita pakai import seperti biasa map state, map action from vuex. Oke. Lalu di sini kita pakai yang namanya method titik map action dari si supir dengan nama store supir data, store new data supir maksud saya. Oke. Lalu di atasnya kita bakal tambahin satu data itu return object. Namanya adalah supir. Gini. Supir ini bakal menampung norek gini. Lalu juga ada nama lengkap. Lalu juga ada alamat di sini. Lalu juga ada yang namanya JK.
Kita kasih default gak ya? Kasih dah, defaultnya adalah laki-laki. Terus ini udah kita simpan aja. Terus di sini kita copy, kita seperti biasa pakai asynchronous lalu underscore kayak gini. Try catch alert Oke. Lalu kita await this supir. Oke. Lalu setelah kita kirim, maka kita mau melakukan clear si data ini. Jadi di sini saya buat satu metode baru, namanya adalah clear form. Gini. Jadi this supir sama dengan data ini. Oke, mantep. Lalu juga kita bakal ngelakuin validate data gitu. Yang isinya adalah nggak boleh ada yang null. Jadi if this supir tidak sama dengan gini dan this supir titik nama lengkap ini kita ganti jadi supir titik norek. Oke, tidak sama dengan nol juga. Dan this supir titik alamat aja ya, tidak sama dengan ini. Dan juga this supir titik jk tidak sama dengan 0 juga. Maka return true karena dia tervalidasi. Kalau enggak maka return false. Oke. Jadi sebelum kita manggil API-nya, kita bakal ngevalidate dulu. Jadi if this validate, jika dia tidak tervalidate, kita tambahin negasi di depannya, maka return false. Kalau dia true, maka dia akan ke bawah sini. Kalau dia berhasil, maka kita bakal ngelakuin this clear form. Lalu kita bakal nge-redirect ke router kita, router titik replace ke halaman name supir titik index gini. Oke, mantep. Ini kita simpen. Nah, sekarang kita bakal ganti di form atasnya ini. Nah, di sini kita bakal ganti jadi form. Lalu di bawahnya juga jangan lupa kita ganti juga jadi form. Dan di sini kita tambahin satu action namanya adalah submit titik freevent. Jadi kita bakal ngelakuin sebuah action tanpa default. Namanya adalah store new data supir. Ini kita bakal taruh di sini. Oke. Lalu di button ini kita tambahin namanya adalah tipe submit. Oke. Terus di sini inputnya kita bakal tambahin vModel. Namanya adalah supir titik norek. Lalu di sini kita bakal tambahin vModel. Namanya adalah supir titik nama lengkap. Lalu di bawah ini kita bakal tambahin vModel supir titik apa nih namanya? Lupa saya. Alamat ini. Lalu di sini select ini kita akan ganti vModelnya sama dengan supir titik jk. Oke, mantap. Kita balik ke codingan kita. Maksud saya website kita. Jadi ini kita refresh aja. Kita refresh, kita lihat di sini apakah ada pergerakan. Jadi kalau di sini diklik, harusnya dia nggak ngirim. Oke, ternyata ada kesalahan di sini, harusnya dia nggak ngirim. Tapi kenapa dia ngirim jika disvalidate? Oke, ini lupa kita jalanin. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita kirim lagi, kita enter. Kita klik simpan, harusnya dia nggak ngirim. Lalu nama supir misalnya Jono. Lalu nama, bukan dong, nama registrasinya. 9088 OL PK L. Namanya adalah Jono Supriyono. Lalu alamatnya adalah Jakarta. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kita simpan. Oke. Sekarang kita harusnya dapat yang Jono Supriyono ini. Jakarta laki-laki, ini adalah nomor registrasinya. Seperti kemarin, kita bakal juga nge-order ini secara descending. Jadi kita buka Laravel kita di sini. Di bagian sini kita tambahin satu yang namanya order by dash created at. Kayak gini. Kita balik ke website kita lakuin refresh.
Harusnya yang paling atas adalah Jono Supiono. Oke, udah benar berarti. Sekarang kita udah berhasil nambah data baru. Lanjut lagi nanti ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua.